Dunia bisnis tuh punya satu isu yang lagi hot nih belakangan ini. Jadi omongan banyak sekali brand, banyak sekali penjual. Yaitu soal kenaikan platform fee dari platformnya e-commerce nih. Ada Shopee, TikTok, Tokopedia, dan sebagainya. Terus mulai deh muncul omongan-omongan, konten-konten diskusi di sosial media untuk udah deh kita bikin website sendiri aja. Pertanyaan besarnya adalah apakah semudah itu? Karena balik lagi platform e-commerce ini kan juga naiknya juga udah jauh dari titik awal mereka berdiri. Jadi ketika kita mau bikin ini, apa benar semudah itu mindahinnya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau kita bicara soal platform e-commerce, saya kebetulan 2018 sampai 2020 pernah jadi ketua umum asosiasi e-commerce. Jadi dulu ya yang naik-naikin fee ini dulu member asosiasi kami gitu lah ya. Nah, awalnya berdiri itu kan fee-nya 0%. Waktu itu banyak pelaku retail offline yang teriak nih, kok bisa 0% sih? Lalu bisnisnya hidupnya dari mana gitu ya. Tapi itu memang periode di mana platform-platform e-commerce itu lagi bangun ekosistem. Dengan 0%, maka pedagang berbondong-bondong masuk karena lebih hemat dibanding buka toko offline. Buka toko offline udah pasti sewa, udah pasti bayar listrik, bayar telepon, bayar security, kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang merasa bahwa aduh berbisnis offline kok mahal, dan online ini jadi satu kesempatan. Cost-nya murah, nggak perlu punya toko, dari rumah pun, dari kamar, dari garasi, dari manapun bisa gitu ya. Apalagi nggak perlu sewa orang juga karena bukanya 24 jam dan kita bisa ngelayanin sendiri kalau di tahap awal. Maka dari itu ketika ditawarin platform fee-nya 0%, wah makin menarik lagi. Rame-rame lah masuk ke e-commerce. Dan strategi ini amat sangat umum untuk bisnis mediary. Mediary itu apa sih? Ketika ada dua sisi. Jadi kita punya buyer, which ya kalau platform e-commerce kan bayarnya pembeli ya. Kita semua juga pembeli di e-commerce. Tapi juga ada seller. Seller nih orang-orang yang jualan di sana. Ketika ada dua sisi begini, maka kita harus mikir nih, siapa yang mau ditarik duluan. Dan memang logiknya udah benar, yang dikasih insentif itu adalah yang si penjual duluan. Supaya penjualnya banyak, kalau penjualnya banyak narik pembeli. Kalau pembelinya duluan yang dikasih insentif, percuma, nggak ada yang jualan, terus habis itu apa yang mau dibeli kan gitu. Makanya udah benar gitu ya. Tapi lalu perlahan-lahan fee-nya mulai naik ke 3%, lalu 5%, 10%, 15, 18, 20 gitu ya. Sekarang di total dengan biaya macam-macam, walaupun berbeda-beda ya, tapi ada yang dapat sampai 28%. Malah kemarin saya sempat lihat ya di sosial media, ada yang bilang, oh saya sampai 30% lebih. Dan ini udah pasti bikin banyak pedagang teriak, kok mahal banget ya. Pemerintah pun mulai beride deh ya, mulai dari ide mewajibkan transparansi biaya gitu ya. Yang menurut saya ini offside ya, karena itu kan urusan dapur. Masa disuruh semua platform transparan dong berapa. Padahal nggak ada paksaan juga untuk beli di e-commerce gitu ya. Sampai ada juga ide mau bikin e-commerce, platform e-commerce sendiri nih pemerintah nih gitu ya. Ini juga menurut saya juga di luar nalar ya, karena pemerintah kan regulator. Kalau dia bikin platform sendiri, maka dia ikut jadi player gitu. Jadi susah nanti bersaingnya gimana. Masa pemain-pemain yang ada harus bersaing sama regulator. Jadi itu bukan sesuatu yang juga baik. Nah, tapi perlu dipahami angka 28% ini untuk beberapa produk kategori adalah angka yang sebenarnya masih cukup wajar. Karena ada bisnis yang fee yang dibayarkan ke offline retailernya itu bisa mencapai 35% atau bahkan masih lebih besar dari itu. Contoh, kalau kita jualan fashion, karena saya pernah kerja di industri fashion, kalau kita berjualan fashion, kita nitip ke department store. Itu paling murah itu 30 sekian persen, 32, 34, 36, ada yang sampai 40%. Artinya cost-nya lebih tinggi dari itu. Belum lagi kalau kita buka toko sendiri, cost-nya lebih banyak lagi. Kayak tadi saya singgung kan, ada biaya sewa, biaya renovasi, biaya dan macam-macam gitu ya. Dan walaupun traffic-nya besar, tapi dengan cost begini pasti deg-degan di depan karena ini jadi fixed cost gitu. Jadi prosentasenya di awal pasti kelihatannya gede karena kan di awal-awal kan pasti revenue-nya belum gede gitu. Jadi memang ini nggak mudah gitu. Kalau sales-nya gede, maka bisa-bisa justru biaya per transaksinya dibanding value transaksinya bisa 50% atau bahkan lebih dari revenue sales-nya gitu. Tapi bisa dimengerti juga kenapa banyak yang teriak karena sebelumnya udah terlanjur set harga yang memperhitungkan biaya platform yang jauh lebih kecil. Entah 0%, entah 3%, 10% atau berapapun itu. Jadi ketika sekarang dibikin jadi 20% lebih, ya maka ya mereka aduh kok jadi habis ya keuntungannya ya. Bisa jadi ada beberapa yang bahkan keuntungan bersihnya mereka aja
itu nggak nyampe 25%. Jadi kalau sekarang ada yang sampai 25, 28, kok jadi gedean platform untungnya dibanding kita ya. Dan maka dari situ makanya mereka yuk bikin website sendiri. Pertanyaannya balik lagi tadi, apa semudah itu dan apa aja yang perlu diperhatikan. Kita harus ngerti dulu konsepnya, bahwa saya selalu bilang bahwa berdagang di online itu prinsipnya sebenarnya sama kayak berdagang di offline. Accessibility itu jadi hal penting. Platform e-commerce itu ibaratnya punya toko di mall atau di ITC. Trafficnya udah besar, semua orang udah tahu, akan selalu ada orang yang datang, walaupun sekarang nggak seramai itu lagi ya ITC ya. Tapi konsepnya begitu. Ini tempat yang sudah dikenal, tempatnya orang jualan, ya anggap aja mall gitu ya. Sehingga pembeli selalu aja ada. Bahkan walaupun kita nggak terlalu mempromosikan barang kita gitu ya. Sementara kalau kita punya website sendiri, ibarat itu kayak punya toko di pinggiran kota. Yang tahu nggak banyak, orang yang kenal-kenal kita doang, atau orang yang satu RT, satu RW yang kebetulan lewat situ setiap harinya atau apapun itu ya. Jadi orang-orang yang jauh tinggalnya yang nggak akan tahu. Kalaupun tahu, mereka akan pikir berkali-kali untuk datang dan beli di situ. Kecuali produk dan layanannya itu memang uniquely relevan. Bukan cuma unik, tapi relevan. Akhirnya dibela-belain gitu ya. Kalau di offline itu yang biasanya begini itu kan makanan. Untuk makanan tuh kita resto jauh, tempatnya nggak oke pun dibela-belain untuk didatengin, disamperin, kan begitu ya. Jadi kekuatannya di sana. Nah, perlu dimengerti juga ketika kita bikin toko, website gitu ya. Ini bukan soal sekedar teknis. Bikin website itu bukan sekedar masalah teknis programming. Orang cuma berpikir, wah saya nggak ngerti gimana cara bikin website, nggak bisa coding. Padahal itu gampang. Gampang dalam arti ya tinggal panggil vendor lah, ada yang bisa bikin gitu ya. Karena bikin website walaupun perlu maintenance, tapi kerjaannya heavy di awal aja. Pas bikin, jadi sebenarnya kita bisa cari software house, minta bikinin, mereka bikinin, dan bahkan mereka juga udah punya modulnya seringkali gitu ya. Terus sudah kita jalanin. Seolah-olah kan semudah itu. Begitu udah jadi, biasanya tinggal ngalir sambil maintenance sedikit-dikit aja. Tapi ada satu hal yang butuh effort terus-terusan, yaitu gimana datengin traffic. Itu yang nggak pernah dipertimbangkan. Kalau e-commerce platform, trafficnya itu didatangkan oleh banyak pihak. Pertama, yang punya platform, Shopee sama Tokopedia, dia kan juga beriklan untuk datengin traffic. Tidak spesifik ke toko kita, tapi dia datengin ke sini. Terus iklannya pemain lain, pedagang lain, itu juga kan mereka beriklan juga. Jadi datang ke sini. Kan nggak selalu akhirnya produk A atau pedagang A beriklan, terus habis itu ujung-ujungnya dia beli produk A. Bisa jadi dia jadinya beli produk kita. Dan itu berlaku juga sebaliknya, bisa jadi iklan kita juga berakhir dengan beli produk mereka. Tapi ada ada kolaborasi untuk datengin traffic gitu ya. Bahkan fakta bahwa penjualnya banyak yang berjualan di sana, itu aja udah berfungsi sebagai pull factor, bikin orang datang bahkan walaupun nggak beriklan yang organik gitu. Nah yang terjadi adalah kita mulai pasang iklan deh, begitu kita bikin website udah deh pasang iklan gitu ya, digital ads aja supaya variable cost. Kalau variable cost itu kan kita baru bayar ketika ada sesuatu yang di deliver, entah impression, entah view, entah klik. Dan setelah itu kita bisa ukur ROI, return of investment, atau ROAS, return of advertising spending. Jadi dengan membagi berapa sih spend-nya, dibagi berapa total revenue-nya. Tapi lalu ROAS-nya ini dijamin lebih tinggi, terutama di awal-awal, dibanding di e-commerce. Kenapa begitu? Nah, kita harus ngerti, prinsip ROAS itu adalah berapa yang di-spend dan berapa yang jadi revenue, kan kurang lebih gitu. Nah, yang mempengaruhi revenue itu apa aja, kan gitu. Kalau berapa yang di-spend itu kita yang kontrol. Tapi revenue-nya itu kan yang kontrol bukan kita sendiri. Apa aja yang mempengaruhi? Pertama adalah berapa banyak traffic ke platform. Kalau e-commerce itu besar. Kalau website kita dijamin pasti lebih kecil dibanding e-commerce. Jadi data terakhir yang saya pernah lihat ya, nggak tahu mungkin 2-3 tahun lalu, Shopee, Tokopedia itu traffic per bulannya itu udah di atas 100 juta. Jadi apakah kita bisa datengin website kita, datengin traffic sebanyak itu? Kan nggak bisa gitu ya. Karena traffic bukan juga cuma dari iklan, tapi mereka juga dari organik. Ada orang-orang yang udah terbiasa pakai platform-platform itu. Terus habis itu, oh ya udah deh, kalau belanja ke sana aja. Termasuk saya udah nggak pernah lihat iklan untuk mau belanja, ya udah tinggal buka satu platform yang memang saya familiar, terus saya buka di sana. Nah, selanjutnya kenapa sih e-commerce besar trafficnya? Mereka satu spend iklan besar, udah top of mind juga, jadi destinasi beli-beli barang, terus pedagang yang jualan juga banyak, pedagang lain juga beriklan, kan gitu. Nah, terus abis itu berapa yang convert? Itu lagi kan yang penting kan. Kalau website sendiri, bergantung sama traffic. Kalau website punya kita sendiri, itu kan bergantung sama traffic kita sendiri. Kalau datengin 1.000 orang, maka maksimal yang akan bertransaksi ya 1.000. Walaupun nggak mungkin 100% convert, kan nggak mungkin 1.000 masuk, 1.000-1.000-nya beli. Pasti dari 1.000 adalah entah 900 cuma yang beli, atau bahkan cuma 100 yang beli gitu ya. Kalau e-commerce, bisa dapat tumpahan dari brand lain. Kita yang masuk ke toko kita, yang kita targetin 1.000.
Tapi terus bisa aja ternyata nanti yang bertransaksi lebih dari 1.000 karena yang sisanya itu tumpahan dari tempat lain. Walaupun itu dihitung traffic juga, tapi itu kan di awal nggak kita rencanakan, kurang lebih gitu. Nah, eh, traffic tumpahan ini bisa jadi dari produk sejenis ataupun produk yang bukan gitu. Jadi bisa aja lihat iklan pesaing lalu masuk, terus habis itu karena nggak begitu yakin dia lihat-lihat terus ketemu produk kita dan ujung-ujungnya beli produk kita. Bisa juga cari produk lain, dia lagi cari, misalnya saya jualannya gadget terus dia lagi cari sabun gitu ya, dia lagi cari-cari sabun terus habis itu sekalian dia check out cari lain, dia lihat entah iklan kita, entah listing kita, terus habis itu dia jadi bisa convert ke kita. Jadi bisa kayak gitu. Walaupun bisa juga sebaliknya, tadi ya kita yang generate traffic terus habis itu belinya di brand sebelah gitu ya. Jadi by design memang besar kemungkinan ROAS-nya tidak akan sebaik marketplace kalau kita bikin website sendiri. Kenapa? Karena tadi kan kolaboratif traffic dan lain sebagainya. Sehingga perhitungan ROAS itu tadi kan berapa yang kita spend dibagi berapa yang terconvert ya. Yang terconvert ini ya otomatis nggak ya dia ngelihat ke satu dibanding ngelihat ke satu platform yang ada banyak. Konversinya kemungkinan bisa akan lebih mantep yang banyak, kecuali dia memang udah punya preference, saya mau belinya produk ini. Nah, belum lagi hal-hal operasional yang bisa ganggu, mulai dari reliability system, yang bikin order nggak diketahui, kita kok nggak tahu ada order, jadi akhirnya barangnya nggak dikirim-kirim, pembelinya kecewa. Belum lagi logistik yang nggak terkoneksi dengan sistem misalnya, bikin resiko pengiriman terlambat, atau bahkan kelewat. Dan itu semua bisa bikin customer experience jelek, yang ujung-ujungnya bikin konsumen malas belanja di sini. Udahlah, mendingan ke website. Karena yang peduli platform fee itu kan cuma pedagang, cuma seller. Pembeli itu enggak. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan kalau begitu? Memang nggak gampang. Tapi saya selalu bilang begini. Pertama, bikin website silakan aja dan saya menganjurkan tetap bikin website. Karena tanpa channel sendiri, maka kita akan terus bergantung sama channel orang, termasuk sama platform e-commerce. Dan kalau tergantung, ya mereka bisa semena-mena naikin platform fee dan lain-lain. Ini nggak cuma online ya, offline pun juga sama gitu ya. Nah, untuk marketplace, saran saya naikin aja harganya karena perhitungan harga selama ini itu tidak mengakomodir platform fee sebesar itu. Jadi wajar banget kalau dinaikin, tapi kasih penjelasan yang jelas. Ada beberapa brand yang saya lihat yang sudah melakukan itu. Jadi di sosial medianya atau dia WhatsApp blast ke user gitu ya, bilang bahwa ya karena kenaikan harga platform, maka kami harus menaikkan bla 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 bla, sekaligus silakan dianjurkan kalau mau harga yang lebih murah bisa belanja di website kami dan lain sebagainya. Saya rasa konsumen akan ngerti gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau ngelihat penjelasan tadi, ingat contoh restoran tadi, artinya kita harus bangun brand. Karena ini yang bikin konsumen mau ikut kita kemanapun kita pergi. Kalau masih di marketplace, kita jadi jadi punya daya saing gitu ya kalau listing di marketplace kita karena ini yang oke nih gitu, yang emang brandnya oke. Jadi di compare sama yang lain, nggak deh saya pilih ini, walaupun bahkan barang yang dijual sama, tapi retailer ini kayaknya cukup oke, pedagangnya ini reputasinya oke gitu ya. Kalau kita bikin website, maka orang pun jadi mau ikut gitu. Sama kayak tadi restoran yang enak, jauh-jauh pun didatengin karena udahlah ini enak gitu. Dan urusan bangun brand jangan asal, kalau nggak tahu ya tanya sama yang ngerti. Saya banyak bantu perusahaan yang sering banget salah paham urusan brand. Merasa bangun brand dengan all out, gila-gilaan, tapi hasilnya nggak ada. Padahal sebenarnya begitu dilihat, ini sih sebenarnya bukan bangun brand gitu ya. Atau bahkan ada juga yang keburu takut, waduh bangun brand mahal. Padahal juga nggak selalu gitu ya. So secara general, brand itu bukan sekedar bikin iklan di mana-mana, tapi tentang bangun recall yang positif, unik, dan relevan tentang brand kita. Caranya macam-macam, sesimpel punya layanan yang bagus banget gitu ya. Intinya kalau produk yang dijual tidak unik, misal jualan gadget, kan toko sebelah juga jualan gadget, ya harus cari cara gimana caranya supaya kita bisa berbeda dan bisa secara relevan berbeda gitu. Wah ini memang menarik gitu ya, unik, relevan, tapi bisa punya daya tarik gitu ya. Tanpa itu maka akan amat sangat sulit. Nah, sambil pelan-pelan nanti website dinaikin dan kita bisa punya daya bargaining power lah ke marketplace sehingga kita nggak bergantung sama marketplace. Semoga bermanfaat dan seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut.
Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saran, pertanyaan, komentar silakan tulis di komen, nanti kita diskusi di situ. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif Behavioral Science for Marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.